Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang laïcité, sebuah konsep dari Prancis yang membicarakan hubungan antara agama dan negara, serta apakah laïcité bisa diterapkan di Indonesia saat ini. Yuk simak penjelasannya sampai akhir. Baik, sebelum memulai video, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya, Nandita Febiana Kusumadewi dengan NIM belakang 083 serta rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Narendra Gunawati dengan NIM 073. Semuanya, perkenalkan, nama saya Dini Celo Irdiati dengan NIM belakang 077. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Ramadhania dengan NIM 084. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nadia Putri Maisaro dengan NIM belakang 071. Halo semuanya, nama saya Bin Billy Satriani dengan NIM belakang 089. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ibrahim Yusufullah dengan NIM belakang 092. Halo semuanya, nama saya Yogan Wisidiro dengan NIM 065. Di sini saya akan menjelaskan pengertian laicite. Sekularisme dalam bahasa Prancis yaitu laïcité adalah konsep masyarakat sekuler. Pada masyarakat tersebut, urusan agama dipisah dari negara. Selama abad ke-20, konsep ini berkembang menjadi penyetaraan semua agama. Tetapi pada dasarnya konsep ini merupakan prinsip pemisahan agama dari negara. Laïcitas atau laicite adalah prinsip sekularisasi institusi politik di mana negara tidak didasarkan pada agama resmi dan pemerintahannya tidak dianggap mewakili peran ilahi tertentu. Konsep ini menegaskan bahwa adanya pemisahan antara kekuasaan politik administratif dan kekuasaan agama. Laïcitas berbeda dengan sekularisasi masyarakat. Jika masyarakat sekuler cenderung tidak religius, laïcitas justru menekankan bahwa pemerintahan harus netral terhadap agama, tidak berdasarkan nilai-nilai teologis maupun rohaniah. Negara sekuler tidak memaksakan ateisme seperti di negara komunis dan tidak memiliki agama sipil seperti yang pernah diusulkan Rousseau. Tujuan utama laïcitas adalah menciptakan ruang politik yang dapat mempersatukan semua warga tanpa memandang agama atau keyakinannya. Dalam pandangan sekuler, kepercayaan terhadap agama, deisme, ateisme, atau agnostisisme hanyalah pendapat pribadi yang tidak boleh mencampuri urusan negara. Halo saudara, saya akan menjelaskan sejarah laïcité. Jadi sejarah laïcité itu dimulai dari bahwasannya para filosof seperti John Locke misalnya itu mengemukakan pendapat bahwasannya agama itu harus dipisah dari politik. Nah, kenapa demikian? Karena gini, dulu itu Eropa itu berada pada masa abad ke-8. Nah, kenapa disebut abad ke-8? Karena perkembangan Eropa waktu itu nyusut begitu dengan peradaban-peradaban yang lain. Di sisi lain, waktu itu Eropa itu dilanda perang salib, di mana perang salib itu dipelopori oleh gereja Katolik Roma, begitu. Nah, ini tuh membuat kemunduran Eropa itu sendiri. Ditambah lagi, setelah perang salib itu ada perang-perang lain seperti perang 30 tahun dari tahun 1618 sampai 1648 yang selesai setelah perjanjian Westphalia. Nah, perang itu perang antara Liga Katolik dan Liga Protestan. Nah, di mana agama itu ikut campur dalam urusan politik, mengakibatkan peperangan, mengakibatkan Eropa itu mundur begitu. Nah, dengan demikian memisahkan antara peran agama dengan politik itu akan menyebabkan perang itu tidak terjadi dan Eropa itu tidak lagi dilanda konflik. Harapannya seperti itu. Nah, sehingga di Prancis utamanya setelah revolusi Prancis, di mana kaum bangsawan atau rajanya itu yang terikat dengan ikatan ilahiyah itu dilengsarkan, maka Prancis itu menjadi pelopor bagi negara-negara sekuler di Eropa tersebut. Nah, jadi Eropa itu akhirnya memisahkan antara agama dan dunia politik karena menghindari bahwasannya agama itu nanti akan masuk ke politik dan mengakibatkan kepentingan agama itu tercampur baur dengan politik begitu. Di sini saya akan menjelaskan penerapan
penerapan laïcité di Prancis. Di jantung Republik Prancis terdapat sebuah prinsip yang mendefinisikan hubungan antara negara dan agama laïcité. Prinsip ini secara fundamental dilegalisir melalui Undang-Undang Pemisahan Gereja dan Negara tahun 2005. Bukan berarti anti agama, tetapi melainkan tentang netralitas negara dan kebebasan berkeyakinan bagi setiap individu. Penerapan laïcité tentang ruang publik yang netral memastikan bahwa pemerintah, lembaga-lembaga publik, dan administrasi negara mulai dari kantor polisi hingga balai kota harus tetap sepenuhnya netral terhadap semua keyakinan, berarti tidak ada agama yang didukung, diistimewakan, atau disubsidi oleh negara. Fungsi publik beroperasi tanpa simbol atau ritual keagamaan, maka dari itu pejabat publik harus menjalankan tugas mereka tanpa menunjukkan afiliasi agama secara mencolok. Dan area yang paling sering dilihat dalam penerapan laïcité adalah sistem sekolah umum. Sekolah di Prancis dianggap sebagai tempat di mana warga negara masa depannya dibentuk. Dan oleh karena itu harus menjadi tempat netral untuk memastikan kesetaraan dan persatuan di antara semua siswa. Pada tahun 2024, Prancis mengeluarkan undang-undang yang melarang keras pemakaian simbol atau pakaian keagamaan yang mencolok oleh siswa di sekolah umum, yang contohnya siswa tidak diizinkan untuk memakai jilbab yang besar, kipa atau bisa dibilang peci Yahudi atau salib besar di lingkungan sekolah. Tujuannya bukan berarti untuk melarang keyakinan, tetapi untuk memastikan bahwa tidak ada siswa yang merasa tertekan atau terdiskriminasi berdasarkan keyakinan atau keyakinan orang lain. Keyakinan dihormati sebagai urusan pribadi yang dapat dipraktikkan di luar gerbang sekolah. Maka dari itu siswa masih diperbolehkan mengenakan simbol yang sangat kecil atau tersembunyi, asalkan tidak menarik perhatian atau menunjukkan afiliasi secara mentolok. Menurut pandangan umum, laïcité, sekularisme Prancis dan sekularisme memiliki pandangan umum yang sama, yaitu memisahkan agama dari negara. Namun laïcité lebih menekankan pada pemisahan yang ketat sehingga agama tidak boleh masuk ke ranah publik. Sementara sekularisme umum lebih luas. Laïcité melindungi kebebasan individu untuk beragama atau tidak beragama, tetapi membatasi ekspresi keagamaan di ruang publik dengan tujuan menjaga netralitas dan persatuan nasional. Pandangan umum laïcité dan sekularisme pemisahan agama dan negara. Keduanya meyakini bahwa pemerintah tidak boleh dipengaruhi oleh agama atau lembaga keagamaan. Kebebasan beragama. Keduanya melindungi hak setiap individu untuk mempraktikkan agama, tidak menganut agama, atau memilih untuk tidak menganut agama apapun. Netralitas negara. Negara bersikap netral terhadap semua agama, tidak memihak pada satu agama pun, dan memperlakukan semua agama secara di hadapan hukum. Perbedaan dalam penerapan laïcité sekularisme Prancis. Pemisahan ketat memiliki penekanan yang lebih kuat pada pemisahan agama di ruang publik. Tujuannya adalah menjaga ruang publik seperti sekolah dan tempat kerja bebas dari pengaruh agama untuk memastikan persatuan nasional. Pembatasan ekspresi menerapkan pembatasan terhadap simbol atau pakaian keagamaan yang mencolok di sekolah publik dan terkadang di ruang publik lainnya. Fokus pada kebebasan beragama jamin, tetapi juga tidak jamin hak tidak mengikuti agama. Kebebasan berekspresi termasuk menistakan agama juga dilindungi oleh hukum. Sekularisme umum fleksibilitas lebih bervariasi dalam penerapan. Beberapa negara dalam sistem sekuler seperti Amerika Serikat masih memiliki masyarakat yang sangat religius. Fokus pada kebebasan individu dalam beragama tanpa necessary membatasi ekspresi keagamaan secara ketat di ruang publik, asalkan tidak melanggar hukum atau membahayakan orang lain. Menurut pendapat kelompok kami, apakah laicit bisa diterapkan di Indonesia? Laicit atau yang dikenal sebagai sekularisme tidak cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini karena negara-negara yang menganut paham sekularisme biasanya dipenuhi oleh orang-orang yang berpandangan sekuler, yaitu mereka yang menganggap bahwa agama yang mengatur urusan pribadi, bukan urusan publik. Padahal dalam agama sebenarnya tidak hanya mengatur urusan pribadi saja, tapi juga mengajarkan cara hidup dan mengatur urusan duniawi. Jadi pemisahan antara urusan dunia dan akhirat seperti yang diyakini kaum sekuler sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran agama. Jika kita melihat negara-negara sekuler, seringkali nilai keagamannya rendah. Banyak masyarakat yang kurang peduli dengan nilai-nilai ketuhanan yang cenderung hidup tanpa ikatan dengan ajaran agama.
Namun, karena negara sekuler menjunjung tinggi liberalisme, mereka tetap menghargai orang yang beragama. Hanya saja, para agama dibatasi. Misalnya, dalam dunia politik, agama tidak boleh menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Sistem seperti itu tentu sulit diterapkan di Indonesia, sebab masyarakat Indonesia sangat beragam dan banyak yang menjadikan ajaran agama sebagai panduan hidup. Dalam membuat peraturan dan kebijakan, Indonesia perlu mempertimbangkan nilai-nilai agama yang diyakini masyarakat. Oleh karena itu, peran lembaga keagamaan di Indonesia penting untuk menjaga agar urusan duniawi tetap selaras dengan nilai-nilai agama. Hal ini tentu tidak bisa dilakukan jika urusan agama dan negara benar-benar dipisahkan, seperti dalam sistem sekuler. Jadi dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa laicite adalah prinsip pemisahan agama dan negara untuk menjaga kebebasan dan keadilan sosial. Namun penerapannya harus diselesaikan dengan budaya dan nilai-nilai bangsa masing-masing. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan hukum kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.